Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarallahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudi lam taroha wa jala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim adnabatuhu hamdan aw khata'an sirran aw alaniyatan saghiran aw kabiran innaka anta ghaffarud dzunubi Sattarul uyubi kasyaful kurubi wa atubu ilaihi minadzan billadzi a'lamu bihi wa minadzan billadzi la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatami lima sabaqo an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, warasatul anbiya, al-mukarramun, para sesepuh bini sepuh, al-mukarramun, sang guru besar Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba Mursyid Thariqatus Siddiqiyah yang kami takdimi ibunya Safatul Ummah sebagai penasihat organisasi Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah Indonesia, sekaligus sebagai ketua umum organisasi Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, juga ketua Yayasan Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat Pusat Losari Ploso Jombang Jawa Timur Indonesia.
Al-Mukarramun Bapak Tasrihul Adib Aziz, Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Indonesia. Al-Mukarramun Bapak Muhammad Subhi Ajalsani, Pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah Indonesia. Juga Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kami hormati segenap organisasi di lingkungan Thariqat Siddiqiyah. Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya, telah memberi nikmat kepada kita, nikmat wujud, nikmat hidup, nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat kebutuhan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang kita tidak mampu jika menghitungnya. Wa itta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Yang kedua, marilah kita senantiasa bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa ajaran agama Islam wasilatul uzma, suri tauladan, rahmatan lil alamin. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada beliau sang guru besar Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang senantiasa membimbing rohani kita semua melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, mereka di dalam sholatnya itu khusyuk. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, mereka di dalam sholatnya itu khusyuk.
Menurut ayat ini, Allah menegaskan khusyuk itu adalah kunci keuntungan bagi orang-orang mukmin. Jadi Al-Quran menegaskan khusyuk itu adalah kunci keuntungan bagi orang-orang mukmin. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang-orang mukmin yang sholatnya khusyuk adalah keberuntungan yang besar. Menurut keterangan dari ulama besar, ulama tasawuf Imam Ghazali radhiyallahu anhu, khusyuk itu adalah ruhus sholat. Sholat tanpa khusyuk laksana manusia tanpa ruh. Jadi sholat tanpa khusyuk laksana manusia tanpa roh. Allah Ta'ala perintah kepada manusia. Manusia diperintah sholat. Itu ialah jasmani dan rohani. Jadi manusia diperintah sholat, itu ialah jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, jasmani mempunyai kiblat sendiri. Jasmani itu mempunyai kiblat sendiri di dalam sholat. Rohani juga mempunyai kiblat sendiri di dalam sholatnya. Tidak sama kiblat jasmani dengan kiblat rohani, karena jasmani tidak sama dengan rohani. Apakah yang dinamakan kiblat? Kiblatun. Apakah yang dinamakan kiblat itu? Kiblat ialah bahasa Arab, artinya tempat untuk menghadap. Di waktu kita akan sholat, pertama-tama kita haruslah menghadap kiblat. Sebab apabila kita tidak tahu menghadap kemanakah jasmani kita, tentulah kita sulit menghadapkan jasmani kita. Maka di dalam Al-Quran itu diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hendaklah kamu menghadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Fawalli
wajhaka syatrul masjidil haram. Surat Al-Baqarah ayat 144. Apabila sholat diperintah menghadapkan jasmani ke Masjidil Haram yang ada di Mekah, yang di dalamnya Masjidil Haram itu ada bangunan persegi yang dinamakan Ka'bah atau Baitullah. Jadi kita diperintah menghadapkan jasmani ke Baitullah, bukan menghadap ke barat atau ke timur atau ke selatan atau ke utara, akan tetapi menghadap ke Ka'bah. Apabila kita tidak tahu arah-arah Ka'bah karena kita waktu kebingungan atau ketika kita dalam keadaan di lautan atau di waktu tengah malam di tengah hutan atau sedang di luar angkasa, kita diperintah menghadap ke mana saja boleh. Ini menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masriku wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemanakah kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Jadi Ka'baitullah itu kiblatnya jasmani. Jasmani tercipta dari tanah, dan Ka'baitullah adalah diwujudkan dari batu. Batu sebangsa dengan tanah. Jadi sudah sewajarnya bahwa jasmani itu berkiblat kepada Ka'baitullah. Seandainya jasmani kita tidak ditunjukkan kiblatnya, tentulah orang yang sholat akan kesulitan menghadap kemanakah, apakah ke barat, apakah ke timur, apakah ke selatan, apakah ke utara, apakah ke atas, ataukah ke bawah. Nah, ini bingung. Begitu pula pikiran kita di waktu sholat, kalau tidak tahu menghadap ke manakah, tentulah pikiran akan melayang-layang ke daerah yang jauh. Mungkin akan ingat yang bermacam-macam karena pikiran tidak tahu kiblatnya. Menghadap ke manakah pikiran kita di waktu sholat itu? Akibat hati tidak bisa khusyuk. Jadi akibatnya hati tidak bisa khusyuk. Di dalam sholat
Jadi akibatnya hati tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Oleh sebab itu, sebelum kita sholat, pertama-tama haruslah pikiran diberitahu arah kiblatnya. Pertama-tama kita haruslah ingat firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila tanya kepadamu Muhammad, hamba-hambaku menanyakan soal aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila tanya kepadamu Muhammad, hamba-hambaku menanyakan soal aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Allah Ta'ala menerangkan sendiri kepada kita bahwa Allah itu adanya dekat kepada hamba-hambanya. Apakah dekatnya Allah kepada hambanya di arah kanannya atau di kirinya atau di mukanya atau di belakangnya? Apakah di atas hambanya? Apakah di bawahnya? Mengenai hal ini Allah Ta'ala menerangkan lagi di dalam Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala menerangkan lagi di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat Qaf ayat 16. Dan aku itu lebih dekat kepada manusia daripada dekatnya urat leher. Dengan adanya ayat ini maka kita mengerti bahwa Allah itu bukan hanya dekat kepada manusia, akan tetapi lebih dekat kepada manusia daripada dekatnya manusia dengan urat nadinya. Jadi menurut ayat surat Qaf ayat 16 ini, bahwa Allah itu bukan hanya dekat kepada manusia, akan tetapi lebih dekat kepada manusia daripada dekatnya manusia dengan urat nadinya. Mengapakah urat nadi yang dijadikan perbandingan? Mengapakah tidak daging? Mengapakah tidak tulang? Mengapakah tidak sumsum? Karena urat nadi itulah yang menjalankan darah beredar ke seluruh badan, yang membolak-balik keluar masuk jantung. Hal ini Allah Ta'ala menjelaskan lagi dan tegas lagi di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 34. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Hendaklah kamu ketahui sesungguhnya Allah itu
meliputi antara seorang dengan hatinya. Dari ayat inilah kita mengerti bahwa yang dimaksud Allah itu dekat kepada hambanya ialah kepada hatinya. Hati itulah sentral manusia. Hati itulah semulia-mulia isi yang ada pada manusia. Jadi hati itu adalah isi yang paling mulia di dalam manusia. Jadi jelaslah bahwa Allah yang kita sholati, kita rukui, kita sujudi, kita puji-puji dengan bacaan alhamdulillah, kita takdisi dengan bacaan subhanallah, kita zikiri dengan kalimat la ilaha illallah, itu adanya tidak di atas langit, tidak di dalam bumi, tidak di dalam lautan, tidak di gunung, tidak di kanan, tidak di kiri muka belakang kita, akan tetapi adanya dekat dengan hati kita, sedekat-dekatnya. Oleh sebab itu, di waktu kita sholat mulai takbiratul awal sampai salam haruslah pikiran, perasaan, perhatian kita disentralkan, dihadapkan, dikiblatkan kepada hati kita sendiri. Jadi kiblatnya pikiran, perasaan itu pada hati sendiri. Akan tetapi jangan salah paham, jangan salah paham bahwa zat Allah itu ada di dalam hati. Jadi jangan salah paham bahwa zat Allah itu ada di dalam hati manusia. Keterangan-keterangan di dalam Al-Quran tersebut hanyalah mengarahkan, menunjukkan pikiran, supaya pikiran itu di waktu sholat tidak berkeliaran, supaya pikiran memusat menghadap ke hati sendiri sambil zikrullah. Jadi pikiran manusia agar tidak berkeliaran ketika sholat, maka menghadap ke hatinya sendiri sambil zikrullah sepanjang dalam sholat. Dengan jalan inilah insya Allah kita sholat menjadi khusyuk. Kalau sholat kita menjadi khusyuk, maka akan mendapatkan apa yang disampaikan, yang difirmankan oleh Allah yang berbunyi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.